Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya rawuh kang kula hormati, keluarga agung Yai Fuad Hasyim dan Gus Abbas sing nembe viral saanane wong cak gelut. Nama wali lalu ini ketambahan Kiai Mat ya. Apa banter Wono ya Zulfikar Yai Alawi terus ngeten iki Gus Faris wis gak ketok blas. Padahal biasanya sing paling sangar itu Gus Faris. Nek wis kumpul laskar sabilillah Gus Faris hilang ndi yo. Gus Noval wis ora ketok plus ndi wonge. Wis kalah sangar karo laskar. Oh. Kalah sangar. Ya pokoke sedaya para rawuh, para hadirin wal hadirat kang mulia. Lalu niki khalipun Yai Fuad Hasyim ingkang kaping kalih dosa. Dadi pun 20 tahun. Yai Fuad Hasyim ngrumiyin kita panjenengan sedaya wangsul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun. Terus kita panjenengan sedaya niki boten enten ngurus menungso ngalahno carane NU niku boten enten. Dadi wong NU niku nek ngurus menungso niku tenanan. Wong durung lahir niku diurusi wong NU. Tangulan teng jero weteng niku pun diurusi. Pun dislameti. Niku wong NU. 7 wulan slameti malih mitoni. Lahir bleh wedhus. Nek lanang loro, nek wedok siji, nek wandu 1,5. Lho niku ya. Dadi mulakno sing wandu-wandu niku biasane lembeleh kurang cangkep. Oke. Cilik ya diopeni. NU punya lembaga pondok pesantren mulai dari tingkat anak-anak sampai tingkat remaja nggih ada. Engko gede duwe. NU niku komplit. Mulane NU niku sebab le ngurus menungso niku tenanan. Mulane tambah gede, tambah kata. Jadi jamaiyah paling gede ini NU.
Soalnya nopo? Saatane wong itu diurusi. Ana wong niku rapate ngurusi wong ning jero weteng ya enten. Pokoke wis meteng ya pun enteni laire. Mungkin diakekoi ya mung diakekah ngoten tok. Mboten sampai di undangno son rene mboten. Ana ngoten niku ya. Lah NU niku komplit. Begitu wayahe ngaji ya diurusi kabeh. Sing iso ngaji ya diulang ngaji. Sing mboten iso ya diputerno speaker nang jero. Nang masjid diputerno speaker kuwi sing ora iso ngaji. Dadi paling ora tahu krungu Quran. Terus zikir ya diulang. Sing santri ya zikir. Sing ngantukan diulang gedhe-gedhe ngene. Iku nek ora utun sampai kaya ngoten niku, utun. Sing ngantukan diulang gedhe-gedhe ngene iki. Sing ra iso muni diulang muni. Kayak speaker. Sampai mati niku sing open ngurusi menungso mati niku ya NU. Jadi 3 dina ya diurusi, 7 dina ya diurus, setahun isih diurus, khol diurus. Dan itu NU tok sing open kaya ngoten. Nah niki garek gelem ngopeni liyane apa ora NU niku ngoten. Iki lagi ngopeni atine menungso. Sing dohire niku rapate ngopeni. Kale khitae niku ngurus agama. Coba lek NU niku gelem ngurusi liyane. Awake menungso niku nek diurus ngono ya mungkin NU iki rada sugih. Sing diurusi batine ya rapate sugih. Mulutan ngono diurus bendina malah metu dhuwit. Duwe pitik saitik ngono dienggo mbleh khol. Ana wedhus khol maneh. Ana dhuwit saitik lah. Lah sementara urusane menungso niku kan kathah. Nah iki mau baru satu sisi sing diurusi NU. Coba sesuk niku sing nom-nom sing cilik-cilik niki melok ngurusi menungso niku. Ngurus liyane ngono mungkin ya rada enak. Soalnya ana wong iki ngurus taeke menungso niku ya enak. Dadi saumur-umur sing diurusi mung taek tok. Iku iso duwe pabrik pempes nih. Iki asete triliunan lho. Ngurus taeke wong tok. Jadi iki NU ngono sing patek ngurusi niku sing diurusi niku gak dikira gede-gede ngene. Tadi ngono sing ngurusi popoke menungso. Ana menungso ora iso ngising iki diurusi niku ya ana. Duwe pabrik jul kolak asli. Nah ini ngono sing patek ngurusi. Mungkin ya karena Gus Abbas lagi ngurusi Balawi dadi urung patek kober. Gus Abbas sih lagi ngurusi Balawi. Menungso kan urusannya kathah ngoten. Jadi urusannya ini kok wadah menungso. Mulane ya karena saiki sampeyan arep milih ngurusi napane ngono to. Lho bahkan ana negara niku iso urip niku gara-gara ngurusi raine menungso tok. Prancis iku iso urip gara-gara ngurusi raine wong wedok tok. Pipine wong wedok diurusi damel blush on. Lambene diurus gawe lipstik. Lho asete triliunan gara-gara ngurusi lambene wong wedok tok. Lah awak dhewe ngurusi cerewet tok dadi ora entuk bati. Lha dadi menungso niku urusane wae. Ana sing saumur-umur mek ngurusi hidup tok lho ya. Dari Gus Faris
ngurusi hidup itu disawang tok ora melok gawe hidup. Dadi nek anggere wong wedok hidupe dawa disawang apik. Nek ora melu gawe. Ngono lho Gus. Jadi dunia ini urusannya menungso itu saking akeh. Hampir seluruh di dunia ini urusannya kan urusan menungso. Ono pabrik kursi ini ya gara-gara bokongnya menungso. Ono Sony lah ya gara-gara kupingnya menungso. Dunia ini apa sing tidak berhubungan karo menungso. Dan ini kan mulakno dunia dan isinya ini tidak pernah jauh dari urusannya menungso. Kaya kembang ini kan ra kanggo ini pengajian ini opo kanggone kembang. Lha saiki fungsine napa to pengajian ini nganggo kembang itu? Ora ono kanggone to kembang ini. Tapi kenapa bunga ada di situ? Karena matane menungso pengen delok sing apik-apik ini bulan mikir ngarep nih kembang. Jadi hampir nah, kadang kita ini ngurusi menungso niku ana sing bateni ana sing ngrugeni niku ana. Gus Faris niku lho kadang ngurusi sing ngrugekno tok. Biasanya wong mati diurusi niku lak ya malah tekor. Mana wong NU niku ora patek sugih soalé urusane niku ora patek bateni. Anu lupokno wong semene keimangan kabeh niku. Nyewa terop niku piro? Ayo Gus. Lu dalu niki pengajian ngeten iki nek 100 juta ya ora cukup. Niku urung sangune kiai ini. Jadi kita ini kadang jadi sambil guyon panjenengan niki khol. Lho soalé nopo? Ya Ibu Hashim niku mboten nate lepas setiap ngaji niku mesti babakan NU. Mesti babakan NU. Lah hari ini niku nek wis babakan NU niku. Terus pol-pole organisasi to NU niku sakniki. Jadi yang dulu diperjuangkan itu wis pol-pole penduduke yo jamaah yo wis paling akeh. Madrasah yo wis paling akeh. Masjid paling akeh. Pondoke wis paling akeh. Muni gelut lho NU dia wis menangan. Wis apa sih ngalano NU gelut iki NU wis menangan. Nah, karena NU ini lah ngurusi liyane. Al-akhdhu bil jadidil aslah ini lagi. Niki lha mlakno ya kadang ono sing diurus Gus Yahya. Rapatek cocok karo Gus Faris. Sing diurusi Gus Faris rapatek cocok karo Gus Yahya. Yo ono sing njaluk muktamar luar biasa. Ya, soalnya wis saking gedene ta NU iki. Pun saking gedene. Dadi kula niku kadang ya kula wau saking Balikpapan, esuk niku bikin Balikpapan. Siang wau teng Jakarta. Hampir pertanyaannya ya kok. Iki FPI ra eneng. Apa HTI wis ora enek. Kok malah ono MLB jadi. Lho lagi nah. Jadi HTI ra enek kok. Malah begitu HTI ra enek, FPI ra enek. Ono Pak Alawi. Pak Alawi FPI. Jadi ini dinamikanya NU ini luar biasa. Karena apa? Ini saking gede nih bisa. Ono ngene iki saiki. Iki Banser apa iki? Oh iki pasukannya Gus Abbas. Oh nggih Laskar Wali Songo niku. Ya kudune kathok ireng lho Gus. Komprang ngono.
Lha kok sepatunan padha ae karo banset bae ireng karo coklat. Budi ini masalah ini. Jadi sekitar kula cerita karena dari setiap bertemu dengan basis konstituen. Ini seluruh pertanyaannya sama. Kok begitu FPI kono? HTI kono kok terus ono Pahlawi, ono MLB. Terus tambah kenceng. Umuran harus kena Kiai Imat kan. Wah, tambah buanter. Sampai suaranya terus panis. Tidak terdengar. Tapi ya ini indahnya dinamika NU. Dinamika NU itu ya di sini. Apalagi bagi yang sepuh-sepuh, yang sepuh-sepuh yang pernah mengalami beberapa kali muktamar, beberapa kali muktamar maunya bisa ngerasa betapa indahnya Nahdlatul Ulama. Karena apa ya? Nggak apa diurusi kok. Ya diurusi, umat ya diurusi. Kalau kuburannya diurusi. Sampai detail, isi asli, isi palsu, ya. Itu hebat. Lebihnya itu terbayang kira-kira. Sampai saya, belum dulu sampai kubur. Kok konangan kabeh kok. Ternyata Syekh Rifai itu konangan. Kok Kiai Imat itu kok kober sampean. Kok kober itu golek apa Imam Ubaidillah itu kok kober. Weh, iku jenenge wis hamba Allah, ngono kok ya sik kober. Gimana? Nah ini apa? Ini fenomena apa? Gua kan tadi. Oh, siapa sih pas pada orang semakan mesti besek-besek konangan. Ini palsu. Ini asli. Tak ini kan percepatan yang luar biasa yang terjadi dalam dinamika Nahdlatul Ulama. Lalu berbayangkan kok iso ini tambahan apa Yai Alwiri Bapak cari di Pak Alawi aku mau anyar kok yoro orang sing Isra Mi'raj 70 bisa jadi lu itu kan tahun-tahun 90-an wong kaya kula ini generasi 80-an itu kan nggak pernah ketemu tuh kayak gitu lu saya ikut bau gak kabeh apa ini aduh apa ya memang zamannya gitu ya memang zamannya lu sampai kubur kalau Kiai Imat itu roh ini sak kalimat rong kalimat itu kok roh usabas sih kok roh tekan Yahudi Askenazi kok roh jadi kan pikir kalau itu Yahudi itu mau kok jadi terus apa sih kalau Yahudi Askenazi kok roh sebenarnya roh itu kondit jadi kalau takon ya sampai takon dewi aku roh itu kok roh ya mungkin karena sekarang ini sudah eranya katanya era yang dulu yang biyen gitu. Itu seperti bagi kita itu hanya sebatas seperti ya angin lalu kan diulang gitu. Ini tapi ini saiki itu begitu saya pulau pikir nih, kehidupan yang terjadi di hari ini dengan kehidupan yang ada di konsep kehidupan yang diajarkan Allah itu ono gaduhe ngoten. Saiki sampean kan cekelan handphone. Iki lho. Handphone ini hidup. Niki urip iki. Sehingga iki neng kene, ini nih, iki iso anan. Halo, ya. Ya, ini anan. Bahkan lungguh ini iso karo ngeslot gitu. Ini hari ini dunia itu di sini.
Dan ini hidupnya itu karena ada yang disebut cloud. Cloud itu cara bahasa intelek itu pusat data. Ini hidup karena ada pusat data yang ditaruh di langit sana, ditaruh di satelit. Jadi kalau satelit ini bisa mengakses ke seluruh pusat data itu. Yang penting terdaftar, terregister, kartunya ini terregister. Sehingga ketika kartunya ini hidup terregister, dia bisa download, dia bisa ngirim data. Itu tak pikir-pikir, itu kok hampir sama persis dengan konsep Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz itu dijelaskan sebagai pusat data blueprint dunia. Jadi gambarin dunia ini ono teng Lauhil Mahfuz luhur langit gitu loh. Di atas langit, langit itu langit itu ada konsep lauh itu catatan yang benar-benar terjaga. Orang iso diretas cara dengan ini. Nggak bisa diretas, nggak bisa dihack. Bahkan malaikat raiso, apa iblis yo raiso. Nah itu pusat data. Nah pusat data inilah yang kemudian corone ngono. Wong kesandung jam piro niku ana. Wong mencret jam piro niku ana. Di pusat data itu ada gambar semua. Nah, manusia itu terhubung dengan pusat data itu. Sing ning kene itu sama dengan handphone sistem kerjanya. Terhubung dengan pusat data karena apa? Manusia duwe nyawa. Manusia itu punya nyawa. Nah nyawa itu ya tahu didaftar loh. Nek kartu ini hidup karena didaftarkan. Lah nyawa niku ya urip loro didaftarno rono. Nek iki 144 pira itu. Nek nyawa niku diregister sama. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya Allah saya jadi saksi engkau Allah. Terus begitu medun nyawa niku fanfukuruh. Niku dikai paketan, persis juga kartu. Ono paketan nih, paket internetnya berapa, paket bicaranya berapa. Nyawone itu paket iki rabi ping pira ngono ku ya ono. Rabi ping pira ngono Gus ping 3 ngono. Ya ini paketannya. Ngono lho. Nah nek Gus Faris sih paketannya rabi ping pisan ngono ta. Rabi ping pira ngono. Paketannya. Nah. Terus begitu paketan-paketan ini diberikan, nyawane medun terus urip. Loh, makanya nyawa niku sistem kerjanya sama dengan kartu atau kartu ini sistem kerjanya sama dengan nyawa. Kartu itu melakukan apapun, itu catatan digitalnya ada di cloud itu, di satelit itu. Oh, no catatan deh. Jejak digitalnya ada, jadi sampean yo ono catatan iku. Yo bayar pulsa. Bayar pulsa. Bayar pulsa. Sama. Lah, handphone itu juga ternyata bisa kan kirim foto, kirim gambar yang sumbernya semua dari satelit kirim foto, kirim gambar. Sing penting nopo? Duit kuota. Yang penting punya kuota. Lah, kalau enggak punya kuota, bisa enggak handphone ini bekerja? Bisa, karena enggak punya kuota. Caranya gimana? Ya boleh kuota gratisan. Cari wifi gratisan yang warung itu .co.id. Terus share it. Belum saja bodoh ternyata sama. Manusia bisa kirim doa, kirim fatihah, kirim gambar, kirim Al-Quran. Karena Quran itu ya downloadan soalnya. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Makanya Quran itu PDF nih kalau tak di password.
Makanya Quran itu ono alif lam mim kaf ya ain shad. Niku lak pas bet. Makanya orang kalau mau belajar Al-Qur'an itu ada dua cara. Nek pengen belajar print out, ya belajar ilmu tafsir itu. Tapi kalau mau belajar algoritma dan codingnya Al-Qur'an, itu ono rumusnya dewe. Jenenge abjadun hawazun. Kitabnya ya beda. Ono al-awfaq, ono apa Mamba'u Usulul Hikmah, Syamsul Ma'arif, Jaljalut. Itu coding. Cara saat ini itu belajar coding. Nah, makanya orang-orang yang paham coding itu hebat-hebat zaman dia. Sakti-sakti. Nah, ono sing belajar print out ilmu tafsir. Lah mulane nyawa niku ngopo mawon? Ya konangan karo Lauhil Mahfuz. Dan ketika nyawa niku paketan entek ya kik yo rampung. Nah, manusia itu bisa kirim Fatihah, kirim gambar, kirim nopo. Sing penting duwe paket. Lah kalau ndak punya, kan ya iso nganggo wifi gratisan. Pakai wifi ini sapa? Wifi ini Nabi, wifi ini wali. Namanya tawasul ila hadrati wa ila ruh. Jadi wifi gratisan niku nek cara sakniki niku cara biyen niku tawasul. Lah sing duwe wifi gratisan niku sinten? Nabi wali. Lah soalnya nopo? Nabi wali niku downloadane kathah. Wali niku nek download niku serius. 3 tahun ngoten ya Allah niku download. Qalu rabbuna wa hum mastaqamu tatanazzalu alimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah. Nabi niku download ning Gua Hira. Carane wong sakniki download. Ya Allah. Syekh Abdul Qadir selama tahun niku download. Makanya wali-wali itu paketannya gede. Makanya wali-wali itu tahu hati orang. Karena apa? Paketannya besar bisa meretas orang. Mulane aja macam-macam karo wali. Sampai iso dihack tenan karo wali. Nah, kenapa kita nggak punya paketan? Kan nek ngono loh. Kenapa kita ini paketannya kecil-kecil? Nek dijak download tuh turu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh, ya Allah, ya Allah, yung gering. Nah ini kan sama sebenarnya. Nah, yang sekarang jadi masalah itu makanya ini kan terkait downloadan. Ini kan terkait downloadan. Downloadan ini siapa? Downloadannya para wali. Nah ini yang sekarang jadi masalah ini. Yang dipersoalkan Gus Abbas ini kan ono wong arep ngakoni downloadannya wali itu. Diakoni wong liya ngono kok kira-kira. Karena apa? Loh, jadi Indonesia ini sing download kayak iki mbiyen para wali ini sing rada beda gitu. Jadi Indonesia ini kan niki sing download sapa? Para wali. Karena yang ke Indonesia ini yang terjadi hari ini semuanya ini wabah ini yang jadi pesantren, yang jadi Nahdlatul Ulama, yang jadi hampir jadi nopo mawon di Indonesia niki terusannya pekerjaannya para wali itu sih jadi masalah nih. Jadi coba nggak ada Nahdlatul Ulama ya tegas menyatakan kami adalah pewaris wali Songo. Bahkan Indonesia niki tegas disebut sebagai wilayah.
Indonesia ini teritorinya itu disebut wilayah. Ono organisasi segede ini ya, dengan iktikad meneruskan perjuangan para wali. Ono Indonesia yang segede ini juga disebut wilayah. Lah, berarti iki ono sing download, ini ngono tok ibu saya. Ada yang kerja secara khusus yang hari ini semua orang sedang berfokus kepada pangkat wali. Ono pangkat nabi, ini ono pangkat wali. Nah, kok bisa di Indonesia yang segede ini ada organisasi yang segede ini kok tegas mengatakan penerus para wali? Sampai ada negara segede ini kok teritorinya disebut wilayah. Bahkan yang di Timur Tengah itu disebut jazirah. Kok iso ning kene disebut wilayah? Berarti iki biyen iki ono wali ya ono. Jadi landasan teoritiknya mengenai cara Kiai Imad yang nulis tesis itu kan. Iki berarti ono wali gitu. Karena artefaknya ada, yaitu tegas wali, bahkan lambang NU itu ini songo itu menongol lambang wali itu kan selalu disebut-sebut sampai pengakuan teritori NKRI itu disebut wilayah. Nah, wali ini kapan? Ono nendi? Ono ternyata wali songo itu ono Mbah Ngampel, ono Mbah Miri, sebut Sunan, ono Sunan Gunung Jati, barangnya ono gitu loh. Jadi nek menungso itu ada kuburannya, itu berarti ono wonge. Nah akhirnya ditarik mundur. Kenapa yang Islam di Indonesia ini kok spesifik kok ngomong ke wali? Sementara di beberapa negara tidak terlalu ngomong ke wali. Nanti itu pertanyaan, makanya sering digugat saat ini. Sopo kayak sih gugat ya, alumni tambak beras, maksudnya priwoan itu katanya. Wali tidak ada, itu nono gitu. Terus ono sopo kayak Badrus sopo, Ustad Badrus sopo, lali aku jenenge. Ono jenggote rolas nih lu wong itu. Selalu ngomong, wali sopo tidak, lu Kang. Karena memang di Indonesia ini spesifik. Kok sih nyebarno wali, sementara yang ke Eropa itu panglima perang. Penyebarannya panglima perang. Sing nang Cina itu disebut saudagar, yaitu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke Afrika itu sahabat Bilal. Ini kok Indonesia ini kok wali? Ini titik temunya di mana kan kata dia. Nah, secara teori titik temunya itu ya ketika masuk ke sini. Kenapa disebut wali dan bener-bener wali? Karena ono titik temu antara dua sistem agama yang terlembagakan secara formal yang harus ketemu. Nah, agama nopo? Agama Hindu karo agama Islam. Indonesia ini dulu Hindu. Nah, Hindu itu yang boleh ngomong agama. Ini kasta tertinggi. Jenenge Brahmana. Hanya ini yang boleh ngomong agama. Di bawah kasta Brahmana jenengane kesatria, tidak boleh. Raja nggak boleh ngomong agama. Di bawah kesatria tidak boleh ngomong agama, yaitu Waisya, pegawai. Di bawahnya ada Sudra, petani, pedagang, nggak boleh ngomong agama karena Sudra. Makanya Islam ketika disebarkan oleh saudagar itu betul bisa mlebu. Karena apa? Saudagar itu Sudra. Loh niki ngono jare gak ilmiah. Iki ilmiah iki, Kang. Iki cara menelusuri dari sisi ilmu pengetahuan.
Ya memang tidak sekelas tesis lah pokoknya. Nah, itu dilacak itu. Jadi Hindu itu tidak menerima sudra untuk ngomong agama. Apalagi di bawah sudra itu ada paria. Paria itu pengemis, uripe mek ngemis jaluk-jaluk. Nah, di sekitar makam Sunan Gunung Jati itu banyak itu. Itu paria itu. Ngisore paria niku enten kucah. Ngentit. Jadi uripe ngutil. Nyolongnya ndak banyak tapi ngutil. Jadi mulane ana wong ngentit bansos itu kucah. Nah di bawah kucai ono mereka maling tapi malu bisa nggak tutup rai barangnya. Di bawahnya ada candalan itu nyolong terbuka begal. Nah itu. Nah makanya untuk mengimbangi Brahmana yang punya cakti, niki sing iso tok depan niki sing sapa? Wali. Lah makanya yang terkenal melakukan pengislaman di sini itu wali, karena wali itu secara kelembagaan spiritual itu sama dengan Brahmana. Iki duwe karomah, iki duwe cakti. Makanya yang terjadi adalah sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi, nah itulah makanya kita mengenal pengislaman itu sejarahnya oleh para wali. Dan wali-wali ini sampai kelas membentuk wilayah. Makanya wali sekene niku sakti waline niku. Nah orang menggugat kok pengislaman kok ceritanya tentang kesaktian. Oh nggak ada wali Songo itu mengajarkan pertanian gitu. Ya wong Jawa niku wis ahli pertanian, wong panjenengan nggon tanah bertani. Perdagangan jum kita udah sampai ke semenanjung Eropa, sampai di Jazirah Arab itu ini makan dodol kopi tekan kono. Karo wong Arab dodol meneh, akhirnya kopi ini terkenal kopi Arabica. Padahal aslinya itu kok ini. Ini nalari. Makanya wali-wali ini sama-sama la khaufun alaihim walahum yang enggak ada takutnya. Karena enggak ada takutnya makanya punya keberanian berdakwah dengan cara apa? Melalui downloadan itu tadi. Jadi ono apa-apa ngono butuh apa-apa ngono download. Jadi gambar Indonesia ini mau seperti apa? Ini sudah tergambar oleh para wali. Makanya wali-wali ini ya enak aja, senenge mawon wong wali. Ngerti-ngerti kaya kula ngono diarani kiai ngono. Padahal ana kebu ya Kiai Slamet, ana tombak Kiai Pleret. Men dadi kiai haji. Salat sembahyang, musala, langgar. Kok enggak khawatir ketelesut, saiki kan khawatir ketelesut. Jadi la ilaha illallah ya dienggo tahlilan. Nah kalau yang sekarang karena yang melakukan pekerjaan itu bukan wali, makanya wedi. Pada takut kalau sampai simbolnya hilang, nanti jangan-jangan aslinya hilang. Ini lah wong saiki la ilaha illallah kayak gendera ngono. Nah dulu ya enggak itu la ilaha illallah. Mushola ya langgar, sholat sembahyang. Nah di titik inilah sejarah dimulai. Makanya nek ngomongin sejarah Islam di Indonesia ya wali ini. Nah kapan sejarah itu dimulai? Ya ketika ditanam. Zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum bil Injil kazar'in, ketika ditanam seperti tanaman. Makanya awak dhewe menggunakan kalimat lir ilir tandure usu milir bahasa Arab. Nah itu nandur, ditandur, jadi ditanam betul. Ada tanaman yang sifatnya tanaman apa? Wajib, ono sing tanaman sunnah, ono sing. Tapi karena sing nanam itu para wali, gayane beda. Kaya jubah, ono klambi syar'i. Ditanam ya diketok ono ae wong ra iso ditandur. Ketokane diarani syar'un.
nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka sarun dadi sarung, saruan dadi sarungan. Jadi orang kalau paham nek sarung itu dari sarun nggak ribut, karena ini fleksibel. Nek pengen cingkrang ya lintingan cing roto dhuwur, nek pengen lotrok duno. Jadi dan itu butuh kejelian. Leri-ler tandure musumiler tak ijo royo-royo tak sengguh kemantenannya. Itu hanya orang-orang yang bisa menyelami sistem kerjanya wali yang paham. Makanya orang-orang yang punya pemahaman kayak gitu tidak banyak. Ya hanya penerusnya para wali. Kok iso sholat kok sembahyang, musola kok langgar, sama kok iso kok wong REK kok Hyundai, kok iso le mineral kok Aqua, wong jelas-jelas nasional kok Sanyo iki. Bahkan kok iso to wong bungkus iki kongguan kok isine rengginang. Lha sing iso paham itu memang butuh ilmu khusus. Lah saya ingin kan itu nggak paham, akhirnya muncul iki bid'ah, iki syirik, karena nggak paham. Nah santri sing terusane Wali Songo ya paham. Oh, iki pancen tinggalane mbah, tinggalane niki. Nah ini berjalan terus putar sampai akhirnya para wali ini tidak hanya bekerja untuk menanam agama semata-mata, tapi tanaman itu butuh pengelolaan lahan, dan siapa yang akan mengelola? Nah itu loh, makanya yang mengelola juga dikelola, menungsone ya ditoto. Makanya ketika manusia ditata, konsep paling rumit di dalam Islam bisa diterapkan secara terbuka di Indonesia. Apa? Yuk konsep yang paling rumit itu ano? Jenenge apa? Tetap berbeda, tetap bineka, tetap tunggal ika, akan tetapi saling mengerti, saling memahami, saling bertanggung jawab. Itu kan tidak mudah. Meletakkan konsep hidup yang seperti itu tidak mudah. Karena wali menemukan bangsa yang memang dinamikanya paling banyak. Jadi kiai yang Indonesia ini, apa boleh jadi wali? Kudu pintar tenan. Karena apa? Dinamikanya rumit Indonesia. Kiai teng Arab bahas tanaman halal haram, paling yang dibahas itu kurma, delimo, ya sebatasan itu. Tekan kiri kan kudu bahasannya lu oke, karena di sini ditemukan tanaman jenengane duren, kesemek, jamblang. Begini dipangan sih anak bekasnya yang lambing. Lagi lo kategori launuhui, rihuhu, tokmuhui, dia lebih detail karena barangnya akeh. Maka lo jadi kiai yang Indonesia itu luwe rumit. Nek ngono-ngono bakas kewan paling unta, paling wedhus. Ora ono bakas garangan. Tenggiling undur-undur. Bakas demit nek ngono paling syaitan karo jin. Malampir oleh. Dewe gumbet. Lha makane ya ini itu bakasannya karena dinamika yang dihadapi itu lebih banyak. Ini Arab ngono, sing bakas mek piro.
Begitu gula no kiase ngono kan banyak yang dibahas. Nah pembahasan yang semakin banyak ini seiring dengan barangnya juga banyak. Memang kiai-kiai di Indonesia ini hal-hal yang sifatnya sederhana itu sudah dibahas. Persoalan jenggot itu tidak dibahas. Soalnya ngomong, orang Indonesia ini nonton jenggotan, ngomong bahkan jenggot. Ini kan bakasan-bakasannya kan, bakasan yang sunnah sekenteng. Tentang gini tak lihat, kan enteng. Ini kan nggak sulit, sehingga kan saya nggak duit driji. Tapi wali dulu itu sih dibahas itu nggak main-main tentang bagaimana Islam itu ketemu dengan budaya dan masyarakat yang berbeda, bentuk yang berbeda-beda. Yang diterapkan pertama apa? Bagaimana Islam menjaga kerukunan dalam perbedaan, tetap hidup bersama, berdampingan, saling tanggung jawab. Nah, makanya konsep para wali yang diterapkan mengambil konsepnya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yatim. Akhirnya konsep ra'iyah itu diterapkan di Indonesia. Yang sekarang jadi rakyat. Itulah jejak wali. Orang mungkin nek orang wong Islam, orang wali kok iso ana konsep rakyat, ra'iyah. Buktinya apa? Di negara yang tidak Islam tidak dikenal konsep rakyat atau rakyat. Bahkan di beberapa negara yang Islam sekalipun konsep itu nggak pernah dipakai. Saudi nggak pakai. Saudi kembali kepada kerajaan, kekuatan klan dan kekuatan suku. Jadi ya ayuhan nas di manusia ini perlu rampung di beberapa negara. Masih kulit hitam, kulit putih sih urung beres. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, lanang wedok urung rampung. Wedok mu nomor piro kon manak tok. Bar manak tinggal lunga. Makanya perempuan Indonesia ini enak karena apa? Hak dan kewajibannya wis ditomong. Baja'alnakum suku bawa qabaila, urus sing urung rampung. Sampai saya kami suku terbaik, kami bangsa terbaik. Ngono. Di sini sudah melampaui itu semua, bisa diterapkan konsep ra'iyah. Berbeda suku, bangsa, agama, hiduplah saling bertanggung jawab. Akhirnya sing mau nek kulo apa? Sing mau nek kawula, iso pidato kulo. Sing mau nek abdi di Sunda abdi mah pidato. Sing hamba sahaya iso muni saya. Ini karena konsep ra'iyah rakyat. Makanya nek dinoi hari ini ketika konsep ra'iyah sudah diberlakukan semenjak 1300 wis mendarah daging. Lu kok hari ini tiba-tiba ada orang yang kami turunan ini kami ini wis. Jadi yang membuat ini jadi rame itu sebenarnya tabrakan sama konsepnya Rasulullah. Loh mosok putune Nabi kok nabrak konsepnya Mbah Dewi kan ora mungkin. Cari kiai matur ora mungkin putune Nabi kok nabrak konsepnya Mbah Dewi. Ini konsepnya Nabi. Makanya wong Jawa itu sudah turun papat wis lah sekarang wong tok engko ya padha. Itu berlaku. Makanya Indonesia itu tidak menggunakan paham people. People itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator, menindas yang lain. Makanya di negeri ra'iyah gak cocok diterapkan konsep khilafah dan ikhwanul muslimin. Gak bisa. Ra'iyah itu sudah enak kok, setara, sederajat, kok enak. Kok tiba-tiba PKI komunis, ya nggak bisa. Karena komunis itu proletar, begitu dia mayoritas
dia diktator proletariat, menindas. Nah makanya ro'iyah itu bisa mimpin dan bisa dipimpin. Makanya dalam konsep ro'iyah ini Indonesia bisa jalan. Nah kalimat ro'iyah atau rakyat nggak mungkin keluar dari orang yang bukan Islam. Dan pilihan kenapa bukan asyidda walal kufar, bukan kafir, tapi ro'iyah, ini adalah para wali. Nah, makanya begitu ro'iyah ini diterapkan, makanya Indonesia kemudian dikenalkan konsep hidup berbeda tapi saling melengkapi. Itu dikenal dengan konsep musyarakah, yang akhirnya kita kenal dengan konsep masyarakat. Musyarakahnya itu jadi masyarakat. Hari ini wong Cirebon masyarakat, beli masyarakat. Ini saling melengkapi. Makanya Cina yore, Kristen yore, itu saling melengkapi. Semua berjalan sesuai dengan apa? Dengan keyakinannya masing-masing. Lakum dinukum, tapi hidup bersamanya, saling mengisi, saling melengkapi. Ya kiai itu sholat, tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain itu kiai nggak bisa mikir, karena yang mikir tutup aurat kain itu pabrik di dalam pabrik isi duwe Cina. Makanya kiai itu nggak pernah ribut hancurkan Cina, apa Cina, tapi Cina ini lu mau utuh kiai. Dan itu bisa berlaku di Indonesia. Makanya sih dikit-dikit hancurkan Cina. Itu orang Indonesia itu mungkin baru datang. Bahkan yang paling ekstrim itu dengan Yahudi. Yang lain hancurkan Yahudi. Indonesia mikir. Soalnya haji itu begitu naik ke pesawat, sehingga kalau saya ngurus pesawat itu yang Yahudi. Dan Yahudi ini mati kabeh, ngangin. Makanya tahu, bukan kok kemudian hancurkan pun. Nah ini namanya musyarakah atau masyarakat. Nah yang suka ngamuan itu biasanya kiai freelance. Dan enak mana? Enggak. Makanya Gus Dur wudu, kita nyuruh wudu aja, yang ngurus air itu pipa sama sanyo, produk Mastion. Makanya orang Islam anti industri kan, kiai. Karena apa? Bikin masjid besi sama semennya diurus sama apa? Konsep musyarakah atau masyarakat itu berlaku di Indonesia. Untuk apa? Menopang kehidupan rakyat. Nah kalau pengen bikin kesepakatan, nah itu baru diterapkan konsep bertemu dalam wilayah, namanya apa? Namanya wasyawirhum fil amri. Maka berlaku konsep musyawarah itu berlaku di Indonesia. Bahasanya menggunakan bahasa Quran, bukan rembukan ya, tapi musyawarah. Nah ketika musyawarah, jangan lupa kamu harus saling bertoleransi, memberikan ruang dalam perbedaan. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka di Indonesia ketika membentuk negara, ada konsep namanya majelis tertinggi, namanya Majelis Permusyawaratan Ra'iyah atau Ini konsep. Orang mungkin yang meletakkan kayak begini orang sekuler itu mungkin. Nah kalau mau ikut musyawarah, ya semuanya harus punya kemampuannya masing-masing untuk berada dalam ruang. Nah teritorinya ra'iyah, musyawarah diikat dalam satu teritori yang namanya wilayah.
Wilayah inilah yang membuktikan bahwa yang bangun konsep ini adalah para wali, karena tempatnya ro'iyah, musyarakah, musyawarah disebut wilayah. Makanya pasti ini kerjaan wali. Nah wali ini sopo? Wali dudu sing wali-wali daya sing saiki. Dudu sing Isra Mi'raj 70. Loh, bukan. Ini wali ini. Makanya kemudian kita mengenal konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menghasilkan titik epicentrum besar agama, suku, bangsa yang tidak terselesaikan di Arab. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan suku, bangsa dan agama bersatu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang sampai hari ini tegas selalu mengatakan NKRI harga mati itu santri, karena santri tegas mengatakan penerus wali songo. Maka payung bersamanya adalah Pancasila. Loh, ini kan paralel, bisa diuji. Pancasila tertinggi adalah Tuhan, ketuhanan. Jadi kita belum pernah merendahkan Tuhan. Zaman animisme, dinamisme Tuhan tertinggi, zaman Hindu Tuhan tertinggi, Buddha Tuhan tertinggi, Islam Tuhan tertinggi, bentuk negara ketuhanan tetap paling tinggi. Setelah ketuhanan baru urusan kemanusiaan, karena di dunia ini semua urusan itu berhubungan sama manusia. Nggak ada di dunia ini yang nggak berhubungan sama manusia. Dan manusia nggak bisa hidup sendiri tanpa persatuan. Nggak bisa. Sampai duduk di situ bersatu sama pabrik kursi. Saya pidato bersatu sama pabrik son. Bahkan Rasulullah tegas, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Sampai itu ditulis nih, bukaannya Fathul Wahab, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Nah, sapa sing dikersakne dadi apik karo Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khairan di situ nakiro, maknanya khairan kamilan, kebaikan sempurna. Nah, kebaikan sempurna itu bukan milik manusia, itu dari Gusti Allah. Manusia itu bareng yang lain. Makanya manusia itu kalau baik tidak pernah independen. Ngaji ini baik, gitu. Sopo sing ngarani khol ngaji ini tidak baik, baik tidak? Sing paling apik sopo? Ya pasti kiai ini. Loh, kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya kiainya. Sekali kok. Dintai ini sampai tekor, mau apik. Tapi saya nggak boleh ngaku paling baik. Sebab saya terlihat baik di sini sebab diundang. Kalau orang diundang, orang itu apik neng ini. Nah, sing ngundang sopo? Ya keluarga pun. Nah, ini kalau apik saya apa sing ngundang? Ya udah bisa, nih aku rata kau sih ngundang ya enggak. Wah, ini kok komplek. Nah, ini sampean ikut-ikutan sing baik ya kami, ya enggak mau datang. Kalau nggak datang ini bukan pengajian, lah kok cek son. Baik itu nggak pernah berdiri sendiri, makanya manusia butuh persatuan. Nah, persatuan itu butuh penghargaan, kesetaraan, bahwa manusia punya derajat yang sama. Makanya persatuan hanya bisa tegak kalau mengikuti konsep Rasul tentang ra'iyah utawa kerakyatan. Kalian boleh berbeda apa saja, tapi kita hargai saling bertanggung jawab. Makanya kerakyatan inilah yang menopang
Tuhan. Tapi menghargai perbedaan itu juga nggak mudah, apalagi perbedaan agama. Kita merasa aku yang paling baik, ya tidak iso. Orang berbeda-beda itu memang takdir pangeran. Hanya hati yang jernih, yang penuh dengan pancaran ketuhanan, yang bisa menghargai perbedaan. Hati yang seperti itu adalah hati yang penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Ini kan konsep baku yang luar biasa rumit, yang tidak semua bangsa bisa menyelesaikan itu. Itu pun butuh kebijaksanaan, nggak bisa cuma bijak sini. Seandainya calon gubernur Jawa Barat aslinya Cirebon, nggak boleh cuma bijak sini Cirebon kok, harus bijak sama Ciamis, harus bijak sama Garut dan yang lain. Itu namanya bijaksana. Itu pun butuh permusyawaratan, butuh perwakilan. Betapa hikmah ini beratnya luar biasa. Dan itu baru tercipta keadilan. Ini kan paralel sebenarnya. Dari mulai kalimat ro'i yang diterapkan sampai terstruktur menjadi negara, sampai punya landasan namanya Pancasila, teritorinya disebut wilayah, makamnya wali juga ada. Makanya ini pasti dikerjakan oleh para wali. Nah, siapa wali yang mengerjakan? Wali so. Makanya kalau tiba-tiba sekarang ada sejarah yang mau digeser, beberapa sejarah dan peristiwa nasional harus dirubah aktornya. Ya kalau nggak bisa, ya sejarah kuburannya juga harus dirubah. Masa orang menungsani kuburannya orang ini. Itu makanya kalau hari ini tiba-tiba ada pergeseran kuburan, makam, itu ya lumrah. Karena apa? Sejarah itu ada orangnya. Nah, cuman orang yang hidup dalam sejarah itu adalah orang yang mendapatkan gelar sabilillah. Nah, sabilillah itu kalau mati nggak mati. La taqulu lima yubtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun, masih hidup walakin la yash'urun. Nah, ini makanya hati-hati. Walaupun nggak kelihatan orang-orang ini masih hidup lah. Wong isih urip apa salini makame yo ngamuk. Orang-orang ini masih hidup. Oh coba ganti makame. Nah ini loh makanya pusat pas ngamuan itu ya karena orang ini saya urip kok ganti makame. Nah ada tradisi yang memang hobi gitu loh. Makam-makam diganti itu ono. Padahal orang yang meninggal ini gitu kan disebut sabilillah, ini mendapatkan hak dari siapa? Hak dari walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi dia mendapatkan hak paralel karena sabaquna bil iman. Jadi sabaquna bil iman iki sapa? Nek saiki sapa? Iki sapa? Ini kan butuh paralel. Nabi Muhammad ketika menempati Mekah harus paralel. Orang nabi belakangan utusannya Allah itu semua adalah turunan dari Nabi Ibrahim Abul Anbiya wal Mursalin. Lah begitu Nabi Muhammad yang Ka'bah, ya orang-orang yang masih kenal sejarah Nabi nanya, ya Muhammad, kamu di Mekah kok duwe bahwa kamu keturunan Ibrahim itu buktinya apa? Oh kamu bukan orang Palestina. Nah sejarah Nabi Ibrahim itu di Palestina. Sementara Nabi Muhammad itu di Mekah. Kok iso ngaku penerusnya Ibrahim? Sejarahmu mana? Peninggalan Ibrahim itu mana yang ada di Makkah? Maka ditunjukkanlah sejarah Ibrahim di
Maka mulai makom Ibrahim ketika berdoa apa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya bener. Nah, kamu keturunan Ibrahim, karena memang Nabi Ibrahim pernah ada di Makkah. Loh, Hajar di mana? Loh, Hajar ada di Sofa Marwah. Tinggalannya dan Nabi Ismail tinggalannya mana? Hijir Ismail. Kok Nabi Ismail mau dipotong itu di mana? Oh, di Jamaratul Wusta Aqabah. Jadi sejarah yang ditinggalkan untuk dianggap sebagai bagian dari masa depan oleh orang-orang masa depan harus ada cerita masa lalunya. Dan di situ Nabi Muhammad sah menempati Makkah sebagai penerus Nabi Ibrahim. Maka sampai hari ini kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim, klaim sejarah harus ada peninggalannya. Ini kan fakta Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Makanya pantas kalau ada orang belakang yang datang pengen klaim sejarah di sebuah negara, harus membuktikan bahwa dia punya masa lalu di negara itu. Nek duwe kan ngono. Dan nek lan duwe gawe ini ngono to. Lu kan itu. Jadi kene duwe ora apa-apa, buktikan kamu punya. Dan nek orang duwe gawe. Lah begitu gawe konangan karo Kiai Imat. Jadi kan Nabi Muhammad itu menempati Makkah. Sementara Nabi Muhammad penerus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu makamnya itu ada di Filistin. Kalau misalnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi-Nabi Bani Israel itu mengatakan, aku penerusan, ya enak, memang benar-benar Nabi, apa situsnya ada di situ. Ini memang Makkah. Setelah Nabi Ismail itu Fatroh, tidak ada orang mengenal Nabi, baru muncul Nabi lagi itu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ketika lahir di Mekah, wakafa billahi syahid Muhammad sendiri. Lo kok iso ngene ngaku Nabi Ibrahim itu gimana terusannya? Allah ajarkan, Allah jelaskan. Mulai dari inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibab kata mubarakah, sampai kemudian Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Itu barangnya ono, barangnya ada. Makanya ketika Abroha mau mengklaim masa lalu, dia nggak punya Ka'bah, makanya dia bangun Ka'bah. Orang dua yang gawe, baru itu asal konangan loh. Abroha itu pengen punya sejarah masa lalu di Yaman, dia nggak punya. Jadi wong itu tetap naik Mekah, kalau nggak ke Filistin, akhirnya biar dia punya gawe, tapi konangan. Nah sekarang ini juga sama, makanya nggak ada masalah. Kalau Anda pengen punya klaim sejarah di sebuah tempat, ya gawe fakta sejarah. Terus Abbas misalnya, saya juga turunan Gajah Mada. Tidak apa-apa, kok cinta turunan Gajah Mada, ya terserah, bikin aja petilasan Gajah Mada di pojokan Buntet, itu nggak apa-apa. Kalau nggak ketahuan, kalau ketahuannya ini kan semua orang boleh. Apalagi terkait Rasulullah. Ngono. Turki sing duwe rambute ora wani ngaku keturunane Nabi. Kan punya dia. Loh, ini semua sama. Imam Bukhari itu bukan orang Mekah.
Kan gitu. Hanya memang Imam Bukhari itu ciriannya sering di Madinah karena dibelikan tanah oleh ibunya di sekitar makam Rasulullah. Makanya ada Masjid Bukhari di sana itu. Tapi begitu Imam Bukhari itu kan sudah sekian tahun. Kok tiba-tiba Imam Bukhari itu mengatakan amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu itu umur berapa kok amarona? Disuruh Rasulullah. Oh enggak kok. Anak gitu. Dan anak ini diuji semua. Kunna ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naf'alu. Aku bersama Nabi menjalankan. Kamu umur berapa? Kamu orang mana kok bersama Nabi? Oh, anak. Begitu. Nah ini ada, makanya Kiai mati ngurusin loh kok. Aneh masih hilang. Tuh. Ini cuma gitu tuh sebenarnya. Nah ketika sama Kiai anehnya hilang, ya kalau menurut Kiai Mat itu hilang. Nah kalau sampean memang yakin ada, ya bawa iki loh Kiai Mat ada. Kata Kiai Mat, oh ini palsu. Ya mana sudah. Nah, jadi ini masih ya makanya saya kemarin cerita sama Kiai Mat. Imam Bukhari itu juga dibully sama orang, bahkan di penjara. Gara-gara apa? Membatalkan terong. Terong itu kan raja obat, jadi bakul terong itu kemana-mana tokonya itu tulisannya Badinjan Rok Sudawa gitu. Terong raja obat. Lo kok sama Imam Bukhari, ini terong raja obat itu hadisnya palsu. Ya pengusaha terong marah semua. Sampai Imam Bukhari di penjara gara-gara membatalkan nasab terong. Jadi makanya Nabi Muhammad itu berapa kali disaksikan kenabiannya, itu dibuktikan. Nah itu, jadi makanya saya ada yang bikin artefak ketahuan sama Gus Abbas, yang bikin narasi ketahuan sama Kiai, apa lagi? Alhamdulillah tambah kacau lagi. Agama baru di rumah. Ya itu resiko. Karena apa? Islam itu dari Arab. Nah, semua negara waktu itu sudah punya budaya, sudah punya peradaban. Makanya ilmunya sebenarnya dari dulu sudah ada. Ketika Islam datang ke sebuah wilayah, dan wilayah itu peradabannya cocok, masuk menjadi peradaban bagian dari peradaban Islam, budayanya masuk menjadi budaya Islam. Nah itu namanya apa? Dulu kalau sekolah itu dulu sudah dipelajari itu, namanya asimilasi, inkulturasi. Nah yang nggak cocok ada, namanya sinkretik. Jadi budaya sebuah bangsa atau negara yang gak cocok ketika ketemu Islam dipaksakan masuk, itu namanya sinkretik. Makanya ada istilah sinkretisme di dalam Islam. Itu ilmu lama sebenarnya. Nah itu. Nah makanya ada juga yang lebih ekstrim lagi. Kalau cocok dipakai, kalau gak cocok dibuang. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi sirotol mustaqim itu ada, sirotol ladina. Nah al-ladina itu isinya kan banyak. Baumadina sirotol mustaqim, sirotol anbiya iwal mursalin, sirotol ulama iwal syuhada iwal banyak. Nah itu kalau cocok dibiarkan, tapi kalau nggak cocok dihilangkan. Jadi al-ladina itu mengalami pasang surut dari dulu. Makanya yang suka ngerusak al-ladina itu maghdub. Nah yang suka ngerusak al-ladina kalau nggak cocok dibuang itu siapa? Yahudi. Makanya maghdub itu kalau kita ngaji tafsir maknanya Yahudi. Jadi kalau Gus Abbas nuduh Yahudi apa ya? Ya nggak salah. Jadi nggak ada yang suka ngerusak al-ladina, cocok dipakai, nggak cocok dibuang. Nah itu kan normal dalam tradisi India. Nah, jangan ini nggak ilmiah loh, ya, jangan gitu. Newton itu juga nggak ilmiah, cuma dulu apel jatuh hitung dari menghasilkan teori gravitasi. Pertanyaan itu nggak ada yang nggak ilmiah, semua pertanyaan itu ilmiah. Nah itulah. Nah, kenapa pertanyaan-pertanyaan itu muncul? Itu kan sekarang ini
Karena ada mesin pertanyaan sekarang. Kalau dulu orang baik nanya ke kiai, orang pertanyaan jelek nanya orang jelek. Sekarang itu ada mesin yang bisa ditanya baik dan buruk dijawab semua. Dari urusan Tuhan sampai urusan setan kalau ditanya jawab. Namanya Google. Ini semua, ini bahkan gak ada apa-apa aja nanya kok sekarang itu gak bahaya tak? Loh itu artinya ini era yang gak bisa dibendung. Karena apa? Google itu bisa ditanya apa saja. Kursusan hilang ya gara-gara Google. Dulu ada kursusan, sekarang hilang Google. Itu sekarang sudah dunia disatukan oleh satu sistem. Nah fenomena inilah yang menyebabkan semua bisa ditanya. Dari tanya perjudian ya ada dijawab, tanya sembahyang ya dijawab, rukun Islam ya dijawab. Apa aja dijawab, itu namanya mesin. Nah ini fenomena ini menyebabkan terjadi pertanyaan. Makanya yang ada di dalam agama Nasrani yang penuh pertanyaan, yang ada dalam tradisi agama lain, Islam, Hindu, semua menghadapi pertanyaan. Klaim-klaim besar sebanyak sekali yang terbongkar. Nggak cuma di Islam, semua sama. Yang kebetulan ini memang agak berat itu aja kalau di sini. Karena yang ditanya itu adalah sesuatu yang selama ini dianggap sakral. Jadi konsep-konsep itu dari awal ada. Loh, makanya kiai-kiai bikin khol itu sesungguhnya apa? Satu, menandai sejarah. Yang kedua, menandai apa? Kurun waktu. Jadi kurun waktunya 20 tahun Kiai Fuad. Oh itu berarti meninggalnya tahun 2004. Dan gitu ini 20 tahun. Oh iya, nek 20 tahun berarti kira-kira meninggalnya ini waktu itu Gus Abbas masih usia remaja, masih SMA. Nek usia tahun 94 meninggal usia SMA, berarti Gus Abbas itu masih generasi pertama. Nanti generasi keduanya ya kira-kira sekarang kalau punya cucu, artinya 20 tahun itu sudah menghasilkan 2 generasi. Oh lah kalau 40 tahun selisihnya mungkin sudah menghasilkan 4 generasi. Lah akhirnya ditanya, lah ini 1500 kok baru 32. Ini kemana yang hilang? Kan bisa diukur gitu kan. Itu makanya ini menandai-nandai yang kayak gini. Lah ini diukur, itu biar gak hilang. Nah kayak pertanyaan kan kayak gini. Lumrah, nek iso jawab, nek gak iso menunggu. Jadi kalau kata Gus Faris saya perlu, apalagi Gus Faris pertanyaannya. Karena ilmunya itu ilmu sajarah. Sajarah itu pohon. Orang kita menyebut sejarah. Jadi lutfahnya mestinya ini, pohonnya ini, daunnya ini, buahnya ini. Lah kalau katanya pohonnya ini, daunnya ini, kok buahnya beda? Jangan-jangan setek. Gitu. Rendah, karena saya ini sebenarnya di depan saya ada Kiai Iman sama Kiai Arif, apa Kiai Gus apa dulu. Ini kan sebenarnya yang sekarang pondok ini kan memang lagi trending gitu dalam urusan nasab kan gitu. Nanti kalau yang terkait Rasulullah verifikasi berikutnya mungkin juga akan ada. Betul nggak rambutnya itu rambut Rasul? Betul nggak terompah yang dicium Buya Yahya itu tumpahnya Rasul? Ya pasti orang tidak akan diteliti nanti. Lu kan pasti diteliti. Kerisnya Kenaro aja diteliti kok. Karbonnya tahun berapa? Ini besok ini zaman penelitian. Karena apa? Nanti dunia ini akan ada manusia yang pelan-pelan akan membuka takbir seluruh dunia. Karena nanti ada manusia yang bisa membuka selimut langit satu sampai langit-langit berikutnya. Itu
Itu ada. Karena nanti ada manusia yang disebut ulul albab. Ulul albab itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi dipikir semua sama ulul albab ini. Ini nanti keluar orang ini sampai seluruh pengetahuan langit, bumi dan macam-macamnya ini masuk ensiklopedia Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang ini nanti akan muncul. Jadi jangan dikira ilmu pengetahuan yang terbuka hari ini sudah cukup maju, belum. Ini ensiklopedia pengetahuan yang dibuka oleh ulul albab nanti ini lebih gendeng lagi. Sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila, enggak ada yang sia-sia ya Allah. Nah ini kan masih banyak yang belum diketahui. Itu urusan bumi satu ini aja belum, itu samawat. Beberapa langit ini akan kebuka sama namanya ulul albab. Yang nggak kebuka itu tentang dirinya sendiri. Si ulul albab nggak bisa membuka dirinya. Namanya ruh. Karena yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu generasi ini muncul. Ini medeni wong. Ulul albab ini. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa walil zalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Orang ini medeni nanti kalau ini muncul. Ini aja, ini 20 tahun lewat ini aja jin pensiun bisa. Pengetahuan yang terbuka dalam 20 ini jin pensiun. Bahkan mungkin malaikat penunggu jalannya bayi itu ada yang kecelik kok. Ditunggu di pintu bawah, keluarnya dari pintu atas, sisar. Itu orang lewat gunung. Makanya ada nanti anak-anak gak bisa disantet, itu gak bisa. Karena apa? Radi weton. Angkatan. Kan diangkat lagi radi weton. Nah saya ini jen yang dulunya menyampaikan ilmu pelet aja pensiun. Sudah mata kaji aji kujar gue pensiun sekarang. Kalah sama Avanza. Ini kan sudah banyak pensiun. Yang nungguin hujan kapan turun, naik pesawat, turunkan kok. Dan itu manusia. Nah kalau urusan manusia, udah ada jin juga, ampun kalau urusan manusia. Malaikat ini juga ampun kalau ada urusan manusia. Nah itu. Nah ini ada, makanya 20 tahun ini baru puluh tok. Industri-industri besar habis karena 20 tahun ini, nah siswa itu tidak bisa ulul albab. Jadi nek dibuka nasabnya ini baru prolog. Kiai Imat itu baru mukaddimah. Belum ama batu belum. Yang pembukaan nanti pasti akan diteliti. Yang sendal, yang jubah, yang pasti diteliti. Dan kalau betul persesuaiannya, itu pasti akan ketemu. Makanya sekarang manusia juga bisa diteliti, DNA diteliti, ketemu. Karena ilmu kedokteran juga akan bergerak terus. Jadi jangan anti dengan ilmu pengetahuan. Yang kita bahas itu sholat, iya yang kita bahas itu sholat, tapi tutup auratnya ini perkembangannya nggak umum, banterin. Mulai dari jubah sampai sarung sampai merek, ini nggak berhenti nih perkembangan. Haji itu ya dari dulu begitu, tapi perkembangan hotelnya, perkembangan vaksinnya, perkembangan pesawatnya, cepetnya nggak umum, dan itu menghasilkan semesta. Makanya pelajaran dasar itu pelajaran makan, Allahumma barik lana, itu penghargaan bahwa ada peristiwa yang bergerak di luar piring yang kita makan. Siapa yang nanam, siapa yang bikin selek, siapa yang bikin pupuk industri gede, sampai bikin bumbu itu gede. Nah ini kan pelajaran dasar. Nah Islam itu
harus ingat bahwa nanti akan ada ensiklopedia pengetahuan yang dibuka oleh ulul albab. Makanya kalau sekarang kiamat sudah dekat, oh dunia masih belum terbuka semua kok. Ulul albab kerjanya belum selesai. Nanti kalau ulul albab selesai baru kiamat. Nah, ensiklopedia terbesar itu di Indonesia. Makanya kiamat atau enggak tergantung ensiklopedia Indonesia. Kalau ensiklopedia Indonesia selesai ya baru kiamat. Jadi dunia saya isi ini kunangan nanti. Ini kan yang belum ketahuan banyak. Buah di depan kita itu aja, bunga itu fungsinya apa? Selain pandang itu apa? Kita kalah sama tawon tahu madunya di mana, dicampur dengan madu apa? Dia tahu. Ini 20 tahunnya adalah perkembangan dari data, perkembangan dari pengetahuan yang cepatnya luar biasa. Kalau sekarang baru dipersoalkan urusan nasab apa ini nanti juga mungkin nasabnya per orang juga ditanya. Yang mengaku orang penting, tapi yang nggak penting ya enggak dilacak. Makanya saya nggak pernah ngaku turunannya orang penting, biar nggak dicek. Kalau saya turunan Siliwangi mau lahirnya dicek kan orang Jawa Barat itu benar nggak itu? Makanya saya turun sama, semono kok kayak orang kayak aku manusia ada cek kan nggak sih? Dan nanti dicek kan repot. Itu makanya yumus lah kita ini ada belum lapet aja kalau ngaku turunan lapet yang bagus minta harga mahal ya dicek. Nah, ini kemahalan harganya soalnya. Ada yang seharga dengan 70 ulama ya dicek larang. Ada murah-murah ya apa-apa. Iya kan. Oh bisa masukin surga orang, ayo ini. Orang sing ngapal 7 juta hadis itu hadis kutu putih searang nggak nyampe itu. Apalagi cuma ketemu sita, ketemu tisah itu nggak nyampe 7 juta. Loh, itu orang sing ngapal 7 juta hadis itu hebat ini berarti. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik belajar ke sana, apalannya lebih banyak. Lihat nama apa? Lihat. Yang susah itu kan Isra Mi'raj 70 kali. Peringatannya sekali sehari suruh mual enggak ngomong. Karena peringatan sehari 70 kali, yang masak teropi capek nih, tahu. Ganti kiai itu 70 sedino. Ya kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa loh gitu. Pengakuan. Tapi kan kalau itu dipaksakan menjadi pengetahuan umum kan harus diuji metodologinya. Begitu aja. Nah, itu lah. Makanya kita ini mulai kholi, hol kayak gitu. Karena kalau cerita tentang sejarah pasti harus ada sesuatu yang menjadi landasan tempatnya di mana, waktunya kapan, terus tinggalannya apa. Dan semua sebenarnya ya berawal dari tradisi mulai cek ulang semua. Alhamdulillah kita melewati hidup dalam fase seperti ini. Ini wong bejo jadi. Jadi kita ini beruntunglah hidup di tahun yang seperti ini. Nenek moyang kita tahunya cuma radio. Kita tahu sampai radio hilang. Kakek kita cuma tahu surat cinta. Nggak tahu kalau cinta itu bisa gede, nggak tahu. Nah, iya kan? Kakek-kakek kita itu tahunya cuma ngomong, magang. Kita tahu nggak perlu rame-rame dia, supaya mangan kan, ini. Kakek-kakek kita tahu anak-anak disuruh pasti berjalan karena sopan. Ya nak, beli rokok jalan itu sopan. Sekarang, nak beli rokok ya nggak jalan. Kamu disuruh nggak jalan. COD bang, oleh. Dulu berdebat tentang bagaimana mushaf ini, apakah mushaf roh, apakah kaset itu perlu wudhu. Sekarang semua handphone bisa bunyi Al-Quran. Nah ini makanya ada pondok yang sudah tidak memaksa hafalan. Karena apa? Karena PDF dan alat teknologi sudah memungkinkan orang untuk melihat sesuatu. Jadi ra perlu ngapalno suwi-suwi wong iso deloki
ini kelemahan ini cuma satu, listriknya mati. Tapi alhamdulillah saya bisa ikut dari tabarukan kholnya Ifan. Ini ya saya doakan semoga dunianya ini kuat. Itu sabas ini tak ada kuat gitu ya. Soalnya itu jatuh ya medeni wong yang heran itu kok suaranya nggak habis. Saya ini kalau bayangin gitu sehari 2 tempat entek suaranya. Seminggu selalu mau pidato. Terus apa itu shortcutnya beda. Ya ini mati itu ya. Gus Paris. Tapi Gus Paris itu masih lumayan. Masih enak kalau didengar itu karena masih ada siirannya. Kalau Gus Paris kan enggak ada. Saya khawatir keluar pentingnya. Dan Mas Abbas itu sakti. Saya pernah itu delik di dalam masjid, tapi tidak ada orang tahu. Saya dicari, hidup perlu sampai aku delik di masjid buntet, padahal tidak ada orang tahu. Oh berarti radarnya masih hidup. Atau roncak nah itulah makanya hati-hati amin sebenarnya ganti apa bongkar makam kita turun cang ini kuat. Nah, inilah ini generasi hebat. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa mendapatkan kolonnya ya pada Jem, semoga kita mendapatkan barokah dan kita semua bisa meneruskan perjuangan beliau bersama keluarga besar Pondok Butet demi agama, bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat,